أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Ibadallah, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah yang saya muliakan, Bapak Imam, Bapak Khatib Badan Kemakmuran Masjid Az-Zawiyah Syarkala yang saya muliakan. Marilah pertama-tama kita menyampaikan puji syukur tertentu kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita sekalian. Antaranya nikmat iman. Dengan nikmat iman itu hidup akan tenang, hati akan tenteram. Kemudian juga nikmat Islam. Dengan nikmat Islam itu hidup akan rukun dan damai, aman sejahtera. Kemudian juga nikmat umur hingga pada hari ini 19 Rajab 1444 Hijriah, masih diberkati umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat kita melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan aktivitas baik yang berhubungan hablum minallah juga yang berhubungan dengan hablum minannas. Mudah-mudahan umur yang diberkati kita oleh Allah selalu kita manfaatkan pada jalan fastabiqul khairat, pada jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam mari pula kita sajikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing menuntun kita ke jalan yang benar, siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam tidak lupa juga kita sampaikan kepada keluarga, para sahabat, para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan saja dengan banyak kita bersalawat akan mendapat syafaat dari kemudian. Ibadallah yang dirahmati Allah, bulan ini bulan Rajab, sebut Syahrullah namanya, bulan Allah. Kemudian bulan Sya'ban sebut oleh Nabi Syahri, bulanku. Dan bulan Ramadan nanti Syahrul Ummati. Jadi punya nama macam-macam dan punya fadilat yang bermacam-macam. Jamaah yang dirahmati Allah, bulan Rajab salah satu bulan haram, diharamkan kita berperang. Kaum muslim haram berperang pada bulan-bulan haram kecuali sudah diserang. Jamaah yang dirahmati Allah, sekarang kita mari menjaga dan menjaga kerukunan hidup dalam rumah tangga, dalam masyarakat, dalam organisasi, institusi, dalam negara dan berbangsa. Kemudian bulan Rajab, kalau kita berbuat amal saleh itu dilipat ganda pahala 2 kali. Salat sunat kita satu waktu diberi pahala 2 waktu. Demikian juga berbagai-bagai amal yang lain. Ini kelebihan bulan Rajab. Demikian juga kalau kita berbuat maksiat dilipat ganda dosanya 2 kali. Sekali kita mencuri berarti 2 kali. Sekali kita korupsi berarti 2 kali. Oleh karenanya jemaah yang dirahmati Allah, mari kita bulan ini banyak beristighfar. Mari bulan ini kita berpuasa. Mari bulan ini juga kita mari bersedekah. Kemudian ada satu peristiwa penting yang terjadi dalam bulan ini, tepatnya 27 Rajab
setahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Itu kajian yaitu Isra dan Mi'raj. Dalam ayat yang saya bacakan tadi, Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu malam, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram mungkin lebih kurang 1500 kilo. Dulu enggak ada pesawat, tapi jalan kaki. Tapi dalam waktu yang singkat menjelang subuh sudah sampai di Masjidil Aqsa, sudah sampai ke langit Sidratul Muntaha, telah memperoleh salat kewajiban kepada kita semua. Itu adalah yang sangat besar pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah yang dirahmati Allah. Kemudian linuriyahu min ayatina, peristiwa Isra Mi'raj itu untuk diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebahagian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Innahu wasamiul, dan diberkati di sekitar Masjid Al-Aqsa. Innahu wasamiul basir, sungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat apa saja yang terjadi. Ibadallah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita meneliti mencermati bahawa apa tujuan daripada Isra dan Mi'raj itu, pertama bisa kita ilustrasikan bahawa sebagai menghibur Nabi. Karena tahun itu disebut Amun Huzni, tahun duka cita. Kenapa? Rasulullah telah wafat, isterinya yang tercinta Siti Khadijah, yang semua harta, tenaga, pikiran disumbangkan untuk kepentingan dakwah agama Allah SWT. Demikian juga neneknya Abdul Muttalib sudah wafat. Demikian juga Abu Talib yang beliau ke Syam berdagang, sebagainya, ada bersama Abu Talib, dan beliau menolong beliau dalam perjuangan. Semua sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah yang dirahmati Allah, di ilustrasi Rasulullah diisrakan untuk dihibur Nabi, perlihatkan bagaimana keadaan angkasa luar yang belum kita lihat. Kita juga demikian mungkin. Maksudnya kita kalau selesai satu urusan, tugas-tugas, mungkin kita akan pergi juga ke piknik, mungkin ke hutan lindung, Jakarta, ke puncak, ke Bali dan lain sebagainya. Boleh-boleh saja, tapi jangan tinggal ibadat, jangan tinggal zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, ini ilustrasi yang pertama. Yang kedua, tujuan Isra Mi'raj itu bisa kita sebutkan linuriyahu min ayatina, untuk diperlihatkan kepada Rasulullah Muhammad SAW tentang kekuasaan, tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Antara lain jemaah yang dirahmati Allah, dalam perjalanan Isra dan Mi'raj itu Rasulullah melihat petani yang memotong gandum atau sarang padi, sudah dipotong tumbuh lagi, dipotong lagi tumbuh lagi, begitulah seterusnya. Oleh karena itu, ini suatu perbuatan yang aneh tapi nyata. Oleh karena itu Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Ma haza ya Jibril?" Apa gerangan ini ya Jibril? Ya, dah dipotong tumbuh lagi, potong tumbuh lagi, enggak pernah kejadian aneh ini. Lalu Jibril menjawab, "Inilah ibarat contoh umatmu nanti yang hidup selalu berinfak, selalu bersedekah, tidak bakhil, berinfak kepada Allah Subhanahu wa taala kapan saja, di mana saja." Jadi ini contoh teladan akan diberkati harta kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbatin mi'atu habbah wallahu dhahifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah dengan ikhlas, ya, itu seperti orang menanam satu biji, tumbuh 7 tangkai,
tiap tangkai akan tumbuh satu biji. Digandang-gandang. Wallahu dha'iqun. Allah akan mengandang-gandangkan. Dan Allah Wasi'un alim, Maha luas dan Maha mengetahui. Oleh karenanya ini contoh teladan telah diperlihatkan kepada Nabi Muhammad menjadi ibarat kepada kita. Mari kita evaluasi diri. Apakah kita termasuk orang dermawan atau orang yang bakhil? Fikir dalam mengeluarkan harta titipan Allah untuk fisabilillah. Mari kita koreksi. Kemudian Rasulullah juga diperlihatkan ada sekelompok pemuda membawa beban, katalah bawa kayu, tak mampu diangkat, ditambah lagi, tak mampu diangkat, ditambah lagi. Biasanya kalau enggak mampu kan dikurangi, tapi ini ditambah beban. Aneh tapi nyata dilihat Rasulullah SAW. Oleh karena itu Rasul bertanya pada malaikat Jibril, "Mahaza ya Jibril? Apa gerangan ini Jibril? Aneh tapi nyata." Ini jawab Jibril, inilah ibarat umatmu ya Muhammad, orang yang tamak dan rakus. Tamak rakus pada ilmu boleh, tapi kita biasa tamak rakus pada harta, pangkat, kedudukan, itu kuasa dan sebagainya. Jadi ini contoh. Jadi orang bawa beban tak mampu angkat dibawa lagi. Oleh karenanya perumpamaan ini menjadi teladan ibarat kepada kita. Mari kita evaluasi diri. Apakah kita termasuk orang tamak atau orang yang dermawan? Mari kita ubah menjadi orang yang dermawan, jangan menjadi orang yang rakus. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, juga dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dinampakkan dua hidangan. Yang satu hidangan penuh dengan apa namanya? Ada daging segar, ada ikan bakar, ada buah-buahan, sauk pauk, sedap sekali. Seperti kita lihat dalam TV, banyak dimakan itu. Tapi ada satu hidangan lagi sudah busuk, berulat. Ikan sudah berulat, buah-buahan sebegitu. Tapi yang disantap oleh sekelompok pemuda itu yang busuk itu, yang buruk, yang segar tinggal. Kan aneh, aneh tapi nyata dilihat Rasulullah SAW. Oleh karena itu Rasul bertanya pada Jibril, "Mahadha ya Jibril? Punya ya Jibril, apa gerangan ini?" Kata Jibril, inilah ibarat umatmu tidak mau yang halal, tapi mau yang haram. Dan yang halal orang menarik, tapi yang haram. Inilah kullu lahmin nabata minal haram fanahu aulabih. Itu kata Rasulullah. Tiap daging yang tumbuh dari harta yang haram kita makan, apa korupsi dan sebagainya, ini neraka lebih tempatnya. Oleh karena itu mari kita, walaupun lama kaya, maka yang miskin dah datang oleh Allah, mari kita cari harta yang halal, halalan thayyiban, dan mari kita makan yang halal sehingga kita sehat badan sehat semuanya. Ini contoh teladan sebutkan oleh nampak dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga apa nama? Dilihat surga dan neraka. Lihat orang perempuan banyaklah neraka. Perempuan yang mana? Perempuan yang sering buka aurat, perempuan yang selingkuh. Apa arti selingkuh? Kata guru saya, kelakar, Profesor Abdul Mukti, selingkuh, selingan indah kalau agak utuh. Ini kelakar. Jadi ini kita jaga apa namanya, hubungan yang halal, jangan yang haram. Dan kalau perlu kita upayakan jangan yang subhat. Dan banyak lagi peristiwa yang dilihat oleh Rasulullah SAW. Tidak mungkin kita utarakan pada sebab ini. Jadi kemudian tujuan yang akhir dalam Isra dan Mi'raj ini
sudah diperlihat macam-macam oleh Allah dan Nabi Muhammad. Tujuan akhirlah untuk menjemput salat. Salat hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama manusia. Salat ibadah pokok. Salat imaduddin. Salat tiang agama. Salat miftahul jannah, kunci surga. Salat mani' anil fahsya wal munkar. Jadi banyak peran-peran salat itu. Salat awalu ma yuhasabu yaumil qiyamah. Yang pertama diperiksa nanti yaumil mahsyar, ditimbang amal kita bukan berapa kali umrah, berapa kali haji, bukan puasa Senin Kamis, bukan ya. Yang pertama salat. Oleh karena itu begitulah penting salat. Oleh karenanya walaupun berbagai banyak kegiatan kita laksanakan di kantor, di pasar, di mana-mana, tapi salat telah azan dikumandang, mari kita salat. Enggak sempat berjemaah, salat sendiri. Jangan salat berjemaah hanya pada hari Jumaat. Enggak ada. Sibuk dengan yang lain. Ini mari kita jaga. Karena salat ini adalah inti segala ibadah. Yang pertama diperiksa nanti, kalau ibadah salat sudah betul, yang lain akan mudah. Ibadallah yang nabi Allah Subhanahu wa taala, dan salat ini kunci masuk surga. Tanpa salat tidak masuk surga. Dan salat ini bisa mencegah keji dan munkar. Tapi ada orang bilang, orang salat selalu, tapi perbuatan keji dan munkar tetap dilaksanakan. Ada plus minus ya. Tidak demikian. Salat itu belum benar. Tapi kalau salat yang sudah betul-betul, salat yang khasyi'in, pernah semuanya, sesuai dengan ilmu, sallu kama ra'aitumuni usalli, kepada Rasulullah SAW, insyaAllah salat itu akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Inilah barangkali khutbah singkat mau'izah pada hari ini. Mudah-mudahan jadi ibarat kepada kita terhadap peristiwa dan isyarat. Dan mari ulang tahun salat, mari kita evaluasi salat kita. Kalau lambat ada yang ketinggalan, mari kita tobat kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kapan saja kita dipanggil Allah, dah siap dengan ibadah pokok dan bermacam-macam ibadah yang lain. Demikian, lebih kurang mohon maaf pada Allah SWT. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi dzawil huda. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.